Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini kita akan unboxing smartphone yang baru aja sampai tadi ya. Paketnya segede gini sob. Ini adalah Nokia 5.3 yang waktu kemarin saya ikutan PO. Harganya 2.999.000 atau 3 juta kembali 1.000. Dan walaupun boxnya gede, agak kopong sih. Yuk, mendingan kita unboxing aja langsung. Isinya apa aja ya? Nih, packagingnya kayak gini, eraspace.com. Kita langsung buka aja ya. Ini ada juga fragile, handle with care. Kita buka langsung. Ini dengan spesifikasi yang ya masih Snapdragon 665 sih ya, tapi harganya 3 juta dan ROM-nya juga cuma 64 GB. Sebenarnya sih kalau menurut saya dan beberapa orang bilang pasti overpriced, tapi kita lihat aja. Sebenarnya dengan harga segitu kita bisa dapat produk yang kayak apa sih gitu. Nah, terus juga Nokia ini sebenarnya punya peluang untuk sukses lagi ya kalau seandainya Nokia kayak zaman dulu. Dalam setahun tuh produksi handphone bermacam-macam gitu banyak. Kalau sekarang kan setahun bisa kehitung Nokia HP-nya. Orang-orang yang pecinta Nokia zaman dulu juga bingung mau beli. Oke. Nah, ini dia. Isinya banyak. Kita buka semua. Ini ya. Ini harganya 2.999.000. Nokia 5.3 circle ininya, warnanya ya. Terus dapat Fome AC10 power bank 1000 mAh, dapat JBL T450 Bluetooth. Lumayan ya berarti ya. Shippingnya 20.000 kembali 2.000. Lumayan mahal. Oke, ini Eraspace invoice. Oke, ini kita singkirin dulu. Kemudian oke, nggak susah ya bukanya ya. Nah, tadi aja agak terlalu ketutup ininya, serat kardusnya, jadinya bukanya agak susah. Sebenarnya Nokia bisa aja. Ini dia Fome 10.000 mAh power bank AC10. Oke, kayak gini power bank. Ini bukan power bank, kalau ini gambarnya doang. Oke, lipo ini lumayan. Outputnya di sini 5 volt 2,4 ampere, belum QC-QC-an, tapi lumayan. Dapat ini Fome, terus dapat Nokia 5.3 nya, ada paket tahunya di sini, protected by Koala. Oke. Terus ini ya satu lagi, JBL Bluetooth speaker, lumayan nih. On air headphone. Oke. T450BT. Ini kalau dijual harga berapa ya? Oke. Jadi dapatnya ini ya. Ini kita singkirin dulu dikit. Di sebelah sini. Sekarang kita ke Nokia 5.3-nya. Dari boxnya sih kayak gini ya. Ini plastiknya plastik tampunya. Nggak rapi banget, asli beneran. Ini niat nggak sih jualan? Bonusnya sih cakep, tapi plastiknya kayak gini banget sob. Wrappingnya nggak rapi, tapi nggak apa-apa sih, bakalan dibuang. Oke, terus kita buka segelnya, masih ada segel. Nokia itu sebenarnya bisa berjaya lagi karena orang tahu yang namanya Nokia itu punya namanya mutu kualitas. Nah, di sini ya Nokia juga punya jaminan 2 tahun pembaruan Android. Kalau sekarang ini dia keluarnya Android 10, berarti kalau 2 tahun Android 11 dan Android 12 masih bisa. Ada tahu 30 GB. Terus nih Koala protection ya gitulah. Dan di sini nih spesifikasinya. Layarnya 6,55 inch SD+, masih SD+. Qualcomm Snapdragon 665, kameranya 13 megapiksel plus 5 megapiksel plus 2 megapiksel plus 2 megapiksel.
buat kamera, dan kamera depannya cuma 8 megapiksel. Baterainya 4000 mAh, harganya 3 juta kembali 1000. Untuk linknya bisa cek di deskripsi video. Kalau saya sih belinya karena ikutan PO ya, jadi dari resminya Nokia official. Dan di dalam boxnya kita dapetin ini HP Nokia-nya. Kita bahas dulu ya, singkirin dulu. Kompartemen ini kita dapat SIM card ejector ya. SIM card ejectornya kayak gini. Nggak usah dibuka ya. Saya ada SIM card ejector yang lain. Ini kita biarin aja kayak gini. Terus, kita dapat casing. Iyalah, harga 3 juta masa nggak dapat casing. Kayak gini. Soft case-nya lumayan tebal ya, dan agak sedikit kaku, tapi begini lebih baik karena lebih melindungi. Terus dapat juga ini Telkomsel, nomornya cakep nih, 18607733. Nomornya rapi sob. Telkomsel tahu 30 GB. Lumayan. Terus di sini ada lengkapi garansimu dengan perlindungan penuh dari Koala, gratis Koala ya. Nggak perlu takut ketika HP rusak. Ya semoga HP-nya sih nggak rusak, semoga awet. Terus kita juga dapat ini buku panduan kartu garansi Nokia ya. Alamat service centernya ada di sini. Terus kompartemen berikutnya kita masih dapat headsetnya masih on ear ya, masih belum in earbud gitu. Headsetnya kayak gini, dapat headset tapi dapat wireless headset juga. Oke, bagus. Terus kita juga dapat kabel data. Kabel datanya ini udah USB-C sob, udah USB-C, dan ini panjang standar ya. Kalau segini biasanya panjangnya sekitar 90 cm sampai 1 meter. Dan terakhir dapat power adapter charger. Outputnya cuma 5 volt 2 ampere aja sob, cuma 10 watt. Baterai 4000, 10 watt ya paling 2 jam lebih sih biasanya gitu. Oke, sekarang berantakan ya sob ya, kita beresin biar asik dilihatnya. Oke, sekarang kita ke HP-nya. Nokia 5.3 push. Di sini tombol powernya, ada Google Assistant. Google Assistant di sini. Oke, kita selorotin aja, dan lancar banget selorotinnya, nggak susah. Wih, cakep sob. Bodinya ngedove charcoal. Keren banget. Kameranya juga, kameranya cakep, udah kayak HP flagship, padahal HP harga 2 jutaan. 3 juta kembali 1000, masih 2 jutaan sob. Bodinya cakep. It just keep getting better. 2 tahun update Android. AI power kamera, quad kamera 6,5 inch tapi masih HD, dan baterainya 2 hari katanya. Oke, kita buka. Wow, dia nggak dikasih anti gores plastik gitu ya, yang protective film, dan ini kacanya juga udah oleh pobi coating, jadi licin-licin gimana gitu, mewah. Kita nyalain ya. Secara di genggaman juga enak sob, bener-bener enak. Dia tuh nggak berasa licin. Ini tuh dibikin ngedove, jadi sidik jari nggak nempel, kelihatan keren, mantap. Di sisi atas ada lubang headset dan mic sekunder, terus di sisi kanan tombol power dan tombol volume. Di sisi kiri ada suaranya Nokia banget. Kangen banget denger suara kayak gini beneran. Udah lama banget. Terakhir review Nokia itu Nokia 5.1 kalau nggak salah. Bisa cek di video-video saya yang lama. Di sisi kiri ada slot kartu ya. Slot kartunya ini nggak tahu nih hybrid apa enggak. Semoga sih nggak hybrid, karena ini internal storage-nya cuma 64 GB aja. Cuma sekarang mesti gede soalnya. Udah nggak hybrid sob, jadinya dedicated. Jadinya kalau mau pakai micro SD nggak perlu gangguin SIM 2. Nah, di sini ada tombol Google Assistant. Di sisi bawah ada port-port ya, dan ini potongannya cukup halus, nggak berasa tajam. USB-C, lubang grill speaker, dan lubang mic utama. Oke, saya setting-setting dulu, dan saya install beberapa aplikasi buat nyobain dikit. Oke sob, ini dia Nokia 5.3 nya. Udah saya setting-setting dan install beberapa aplikasi.
Dan di sini kamu bisa lihat ya, dia pakai Android stock, UI-nya Android murni. Dan karena di Android stock kayak gini, makanya Nokia bisa kasih garansi 2 tahun pembaruan Android, karena kustomisasinya nggak banyak. Jadinya buat Nokia itu nggak sulit, nggak kayak brand-brand yang lain yang UI-nya kustomisasi segala macam. Pertama saya mau kasih lihat sensornya nih. Di sensor boxnya orientasi sensor nggak ada, gyroscope nggak ada. Gyroscope nggak ada sob. Jadi kalau buat main PUBG Mobile, buat main COD Mobile, buat kamu yang suka pakai gyroscope, ya udah ngekernya manual. Terus light sensornya juga dia udah lumayan ya, bekerja dan cukup baik. Terus untuk NFC kita coba cek. Ini NFC udah saya cek tadi, NFC-nya tuh dia support, jadinya kamu bisa pakai buat baca kartu saldo e-money. Terus untuk Antutu-nya skornya kayak gini sob, 176 ribuan. Ini percobaan pertama sih ya, saya nggak coba beberapa kali. Pertama kali coba langsung 176 ribuan pakai Antutu Benchmark versi 8. Skor segini ya standar sih ya, karena ini HP harga 3 juta kembali 1000. Yang kalau dihitung-hitung ya sama bonus-bonusnya ini nih, JBL T450 BT ini harga sekitar 400 ribuan, terus Fome ini harga 100 ribuan, ya taruh 500 sampai 600 ribu maksimal. Berarti harga HP-nya sendiri value-nya pada saat saya ikutan PO ini cuma 2,4 juta. Oke, sekarang kita coba cek AIDA. Di AIDA ini kita lihat sistem ya. Di sini RAM-nya itu 6 GB RAM dan storage-nya ini sisa internal storage ya, storage-nya ini 64 GB. Terus untuk kameranya kita cek ya, kameranya kayak gini sob. Fokusnya udah cukup cepet ya. Ada suaranya. Oke, kita cobain lagi. Wih di suaranya bisa dimatiin nggak ya suaranya? Tuh HP udah notif. Suaranya ada satu soundnya bisa kita matiin, jadi nggak ini ya, nggak mengganggu. Nah di sini juga ada mode ininya, kamera sudut lebar 0,6 kali, kayak gini 0,6 kalinya. Terus kamera normal, dan ini kamera makro. Untuk kamera makronya dia belum autofocus ya, jadi kita benar-benar mesti pasin fokusnya. Yang udah autofocus tuh kalau nggak salah Xiaomi Redmi Note 9 Pro itu udah autofocus buat ininya, buat kamera makronya. Kalau ini belum. Untuk kamera depannya kayak gini sob, 8 megapiksel aja, lumayan sih, mantap. Sementara untuk video kita bisa lihat sini, untuk video dia itu resolusinya, kamera depannya itu, kamera rearnya cuman Full HD bisa 4K, dan kamera depannya Full HD aja. Tapi kita di sini nggak ada lihat FPS-nya ya, frame per second-nya nggak ada. Selain itu, kalau saya lihat kamera belakangnya, belum tahu deh nih, ini belum bisa kelihatan sini. Nanti saya kasih lihat aja udah stabil atau belumnya di video reviewnya aja kali ya. Yang pasti sih build quality-nya tuh cakep sob, apalagi desain kameranya gini, kelihatan kayak HP yang mahal banget, cakep. Seandainya Nokia bombardir pasar Indonesia dengan HP-HP yang harganya mulai dari yang harga terjangkau sampai yang mahal banget, sama kayak Oppo, kayak Vivo kayak gitu, apalagi kayak Realme gitu, pasti Nokia bisa kembali berjaya. Karena kualitasnya cakep sob, nggak main-main. Ya kira-kira segitu dulu aja video unboxing dan hands-on dari Nokia 5.3 ini. Untuk lengkapnya kayak gimana, ya di video reviewnya aja kali ya. Yang pasti sih di harga 3 juta kembali 1000, kalau cuma dapat ROM 64 GB kayak gini berasa mahal. Tapi ini build quality-nya sih bagus. Ya udah, mendingan kamu komentar aja apa pendapat kamu mengenai Nokia 5.3 ini. Dan Bang Toto pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.